Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Iwan Hartanto, Lailatul Yogi Ayunoviana, dan Lutfi Nur Habibah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan teori discovery learning dalam pembelajaran mata pelajaran fikih. Poin A, mengenai pengertian pembelajaran teori discovery learning. Pembelajaran discovery berasal dari bahasa Yunani, yakni heureskin, yang mempunyai arti saya menemukan. Pemberian materi pelajaran tidak diberikan secara langsung oleh guru, karena pada pembelajaran discovery ini lebih menekankan pada kegiatan atau proses mencari serta menemukan informasi. Teori discovery learning dapat juga diartikan dengan suatu cara penyajian pelajaran kepada peserta didik untuk menemukan suatu informasi dengan menggunakan bantuan guru atau tidak. Guru hanya memberi sedikit bimbingan dan arahan kepada siswanya untuk mampu menemukan jawaban atau titik temu dari permasalahan yang dikaji. Dan siswa di sini harus tetap berusaha untuk mampu menemukan hasil akhir secara mandiri. Oleh karena itu, model discovery lebih dikenal dengan metode penemuan terbimbing. Metode pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah suatu metode belajar yang mengatur pembelajaran dengan sedemikian rupa sehingga anak didik mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum ia ketahui, tidak melalui pemberitahuan, namun ditemukan dengan dirinya sendiri. Poin B, belajar menurut teori discovery learning. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai pengetahuan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Menurut Brunner, belajar bukan hanya pembentukan tingkah laku yang diperoleh dari pengulangan hubungan stimulus respon dan adanya reward, tetapi pengalaman perseptual dan proses kognitif yang mencakup ingatan, retensi, rupa pengolahan informasi, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang disengaja, yang bertujuan mencapai suatu kecakapan, kepandaian, atau kemahiran baru yang dapat digunakan dalam kehidupan. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan atau konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber. Siswa diberikan suatu informasi umum lalu diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian pembelajaran fikih. Fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti, mengetahui, atau faham. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih adalah pengetahuan yang membicarakan tentang hukum-hukum syar'i amaliyah yang mana pelaksanaannya diusahakan dengan menggunakan pemahaman yang sangat mendalam dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terperinci yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan dari pembelajaran fikih sendiri adalah agar hukum-hukum dan syariat Islam bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam pendidikan, pembelajaran fikih bertujuan untuk membentuk karakter kepada peserta didik agar selalu senantiasa bertakwa kepada Allah dengan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang diperoleh dalam praktik sehingga mampu menerapkan dalam kehidupannya. Tujuan pembelajaran fikih yang paling utama yaitu agar manusia dalam beribadah kepada Allah itu dapat sempurna dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah karakteristik materi fikih. Mata pelajaran fikih yang notabene bisa dikatakan pelajaran yang lumayan sulit karena berisi hukum dan syariat tata laksana kehidupan manusia, yang mana memahaminya memerlukan pemahaman yang dalam dan tidak sembarang orang bisa menetapkan hukum tersebut. Mata pelajaran fikih ini berisikan tidak hanya tata cara beribadah kepada Allah saja, namun juga meliputi sumber hukum, siasah syar'iyah, kaidah-kaidah usul fikih, hukum-hukum syar'i, madhab dalam fikih, muamalah, jinayah, denda, dan lain sebagainya. Tentunya dengan pemberian level materi yang berbeda-beda dalam kelasnya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian pembelajaran fikih. Yang pertama adalah mendidik. Pembelajaran nantinya diharapkan mampu memberikan nilai yang positif kepada siswa sehingga pencapaian belajar siswa dapat berkembang.
Yang kedua adalah terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Yang ketiga adalah menyeluruh. Penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi segala aspek kompetensi yang akan dinilai, tidak hanya tentang pemahaman materi, namun juga aspek sikap sosial, keterampilan, pengetahuan, dan teknologi siswa. Yang keempat adalah terintegrasi. Penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu seperti ulangan harian, UTS maupun UAS, namun penilaian dapat dilakukan setiap saat pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Prinsip yang kelima adalah objektif. Proses penilaian harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Tidak ada kecurangan ataupun ketidakadilan dalam proses pengambilan nilai, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak murid maupun dari pihak guru. Yang selanjutnya adalah tujuan penilaian pembelajaran fikih. Yang pertama adalah tujuan penilaian adalah mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa terhadap materi yang diberikan. Penilaian memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang kemajuan dalam rangka mendukung pembelajaran selanjutnya. Yang kedua adalah penilaian dapat mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar siswa dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah penilaian dapat mendiagnosis keunggulan dan kelemahan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penilaian dapat menyeleksi atau memilih dan menentukan siswa yang sesuai dengan jenis dan pendidikan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan model discovery learning pada pembelajaran fikih muamalah. Sebelum pada langkah-langkah pelaksanaan, maka diperlukan sebuah persiapan, yaitu 1. Mengemukakan tujuan dari pembelajaran yang akan diselenggarakan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, guru dapat memilih materi pelajaran yang tepat dan sesuai. Yang keempat, guru menentukan topik bahasan yang dipelajari siswa. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar, dapat berupa contoh-contoh, ilustrasi, dan tugas individu. Yang selanjutnya yaitu mengatur topik-topik bahasan pelajaran, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih konkret. Dan yang terakhir yaitu guru melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pelaksanaan discovery learning. Yang pertama yaitu stimulation. Dalam fase ini, siswa dihadapkan pada masalah yang memicu kegelisahan dan didorong untuk mendalami secara mandiri. Guru dapat memberikan rangsangan berupa sebuah permasalahan. Yang selanjutnya yaitu problem statement. Pada bagian ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebuah masalah. Siswa diberikan sebuah masalah, lalu diminta untuk menganalisa sesuai pemahamannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu data collection. Siswa mengumpulkan informasi melalui pencarian materi dari jurnal, buku, hingga mengamati objek. Yang selanjutnya yaitu data processing. Siswa mengerjakan atau mengolah data dan menganalisis materi yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu verification. Siswa memeriksa data yang telah diperoleh dengan teliti dalam pembuktian benar atau tidak dari hasil hipotesis terkait dengan studi kasus yang sedang diuji. Yang selanjutnya yaitu generalization. Pada langkah akhir ini, siswa dapat menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut, sehingga dapat menemukan pengalaman dan pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan teori discovery learning ke dalam pembelajaran fikih. Yang pertama, pada langkah stimulation atau pemberian rangsangan, guru dapat memberikan sebuah permasalahan berupa bab fikih muamalah pada materi sewa menyewa atau ijarah. Pada problem statement atau pernyataan maupun identifikasi kasus,
dapat diberikan contoh kasus sebagai berikut. Doni mempunyai ruko. Sebagai pemilik ruko, Doni mempersilahkan kepada Bayu selaku tetangganya untuk memanfaatkan ruko tersebut tanpa memberikan beban biaya sewa. Tetapi di suatu ketika Doni sedang terlilit hutang. Kemudian Doni pun meminta kepada Bayu agar membayar sewa ruko tersebut sebesar 25% dari pendapatan dan keuntungan bisnis yang didapatkan oleh Bayu. Yang selanjutnya, data collection atau pengumpulan informasi maupun pengumpulan data. Siswa melakukan uji coba secara mandiri yang berhubungan dengan bab fikih muamalah. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan terhadap benar atau tidaknya sebuah hipotesis. Pada contoh studi kasus mengenai riba yang dilakukan oleh Doni, kegiatan tersebut merupakan contoh riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena di dalam kasus ini Doni mengingkari janjinya. Yang selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan dan pengerjaan data. Pada studi kasus mengenai riba yang dilakukan oleh Doni dengan meminta sewa kepada Bayu sebesar 25% dari keuntungan Bayu, karena pada perjanjian awalnya tidak bernegosiasi mengenai biaya sewa tersebut. Namun, dalam kenyataannya di tengah periode, Doni tiba-tiba meminta keuntungan pada sewa tersebut. Yang selanjutnya yaitu verification atau pembuktian. Dari kasus tersebut, siswa membuktikan bahwa kegiatan riba adalah kegiatan yang tidak baik dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena dengan melihat kejadian tersebut menggambarkan bahwa riba sangat membahayakan bagi orang yang sedang membutuhkan dana untuk suatu kebutuhan di sisi lain. Siswa juga dapat membuktikan bahwa pentingnya rukun sewa-menyewa untuk dipenuhi sejak awal, sehingga tidak mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Yang terakhir yaitu generalization. Dari kasus sewa-menyewa tadi, siswa dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Doni pada awalnya sangat membantu Bayu dalam perekonomiannya dengan memanfaatkan ruko tersebut. Tetapi karena di tengah periode tiba-tiba Doni mengambil keuntungan dari sewa ruko yang awalnya tidak ada perjanjian sehingga menimbulkan riba pada kegiatan tersebut, maka perilaku Doni kepada Bayu pada kasus tersebut merupakan perilaku yang tidak baik. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam teori discovery learning. Yang pertama, guru merancang materi pembelajaran sebaik mungkin sehingga pada akhirnya materi pembelajaran yang disuguhkan tepat untuk dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, guru memberikan materi kepada anak didiknya tentang materi yang dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan kesempatan kepada anak didiknya untuk dapat belajar secara mandiri. Yang selanjutnya, guru mengarahkan anak didiknya agar tidak keluar dari tujuan pendidikan. Lalu, jika anak didik mampu memecahkan suatu kasus atau permasalahan yang telah diberikan oleh guru, hendaknya guru berperan sebagai tutor atau pembimbing. Dan yang terakhir, guru memberikan nilai dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh anak didiknya. Ini dapat berupa pujian, reward, penilaian yang baik, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.